itu adalah berjilbab, mereka gunakan jilbab. Apa nggak binatang itu? Nggak ada otaknya kan? Merendahkan sendiri kan? Itulah dia membuktikan bahwa Islam itu indah, bahwa wanita itu tempatnya adalah tempat keindahan, harus ditutupin yang indah-indah itu pada dirinya. Sementara dia perhatikan ajaran Islam. Nah, inilah bukti bahwa Islam itu adalah agama yang patut ditiru. Buktinya mereka merendahkan Islam, tapi cara penampilannya Islami, bukan Kristiani. Kan begitu. Kalau kita mau melihat kacamata Kristiani dalam berpenampilan, tengok di YouTube. Bagaimana Barat ke gereja, ada yang sampai menyukur bulu itunya jemaatnya. Tengok aja. Ada yang sampai telanjang di gereja, di tempat ibadah mereka. Itu yang harus mereka contoh. Jangan mencontoh ke Islam. Kalau ajaran Islam itu tidak benar. Tapi faktanya, pakai jilbab mereka so cantik. Meskipun yang digunakan jilbab itu apa? Taplak meja dengan kain horden. Demikian. Kita filsafat. Selamat pagi filsafat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kanda Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, saya boleh bertanya nggak sama Bang? Kira-kira boleh nggak? Boleh, dari tadi juga ditanya. Gini, abang kan selalu menrahasikan bahwasannya abang tuh bawa ajaran tauhid gitu. Nah, jadi saya mau nanya yang sederhananya aja nih tentang tauhidan, boleh nggak? Boleh. Nah, ini Rasulullah pernah bersabda, ya kan? Ini bukan ilmunya kiamat kan? Enggak. Kiamat masih belajar sama kita kok. Rasulullah pernah bersabda pada umatnya, bahwasannya Sang Pencipta ini dia seperti ini Bang. Rasulullah Ini Bang Suganda ya? Iya, ini saya Suganda. Oh iya. Bang Suganda Gurunda. Iya. Ya. Rasulullah pernah bersabda di sini kan Bang. Nah, kepada umatnya bahwa umat Sang Pencipta ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Yaitu termaksud golongan Islam 73 golongan, dan 71 golongan ini adalah orang-orang yang dikatakan kayak orang-orang tidak beragama. Kalau 72 ini yang saya pahami ialah orang-orang non muslim itu sendiri. Dan di sini Rasulullah bersabda bahwasannya Enggak gitu Bang, salah itu. Sataftariku ummati ala 73 millah. وستفترق اليهود على 31 ملة وستفترق النصارى على 72 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة وقيل من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي. Saya tahu itu Bang. Iya, terjemahannya salah semua jenengan tadi. Kalau terjemahannya salah gimana mau jawabnya Bang Zuma nanti? Enggak, saya pertanyaannya bukan itu. Ini masih kecil suaranya, kecil. Suaranya bandem Bang. Kecil. Bang Naza mau langsung pertanyaannya. Suaranya kecil Bang Suganda, dideketin lagi itu mic-nya. Cek. Ini ada. Nah, Ya, kalau pertanyaan saya seperti ini. Siapakah dari 73 golongan ya? Ini dari umat Islamnya aja. Siapakah dari 73 golongan yang diciptakan Sang Pencipta itu, nama yang selamat itu, golongan yang selamat itu, dan apakah kita ini termaksud dari golongan itu sendiri gitu. Nah, pertanyaan saya dari 73 golongan itu siapa namanya yang selamat? Dari 73 golongan itu kan satu golongan yang selamat. Siapa namanya? Dan apa nama golongannya maksudnya ya? Iya, nama golongannya. Dan apakah kita ini sekarang seperti Bang Zuma, Ustadz Naza, termaksud orang-orang dari golongan itu, dan termaksud saya juga gitu. Nah, kita kan ini banyak mengaku-ngaku nih.
Nah, tolong dijawab dan dijabarkan. Sekian dan terima kasih. Iya. Sebelum ke Dinda Naja ya. Jadi kalau berbicara mengenai hadits, ya ini bukan kapasitas kita kemudian untuk menjelaskan Enggak bang, kedudukan ini hadis ini yang ini ini ya. tauhid bang. Ini ajaran tauhid. Saya sesuai dengan keilmuan Iya, abang. iya. Gitu. Jadi kalau berbicara siapakah golongan yang selamat itu, ya mereka yang menjalankan kewajiban dan yang disunahkan, yang diajarkan oleh Al-Quran dan yang kemudian dipedomani dengan penjabaran hadits. Maka saya menyebut mereka adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Gitu. Saya patok di situ. Mereka siapa? Mereka adalah yang menjalankan ajaran, yang mengikuti dan mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, baik dalam wujud perkataan, perbuatan, tingkah laku, kebiasaan, maupun yang diajarkan dengan cara lain, termasuk dalam menyampaikan Al-Quran dan hadits. Itulah mereka. Nah, satu golongan itu dia yang menjalankan Al-Quran dan mempraktekkan apa yang kemudian diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kan ada tuh sekarang golongan yang mengaku sholat Jumat itu tidak wajib. Kan ngaku Islam juga itu kan? Ya, kan? ada. Ada yang dalam satu hari 3 waktu sholat. Ada juga tuh yang kayak gitu-gitu. Apakah itu sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Kan tidak. Nah, yang sesuai itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Mau dia dari golongan apapun dalam organisasinya, ketika dia menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, dan kemudian amalannya sesuai dengan apa yang diteorikan dan dipraktekkan dan disepakati oleh baginda Rasulullah SAW, maka dia masuk ke dalam golongan tersebut. Demikian. Ya, kalau itu versi abang saya bisa memahaminya gitu. Tapi bukan berarti saya mau membantah itu. Tapi nanti saya akan mengasih narasi-narasi yang lebih spesifik lagi. Kau Ustadz Naza kayak mana? Ya sudah sama, itu aja jawabannya. Gak salah Berarti, itu. berarti ya itu jawabannya, dan kita ini termaksud ya dari golongan itu ya. Belum Ya. tentu. Selama Belum tentu, Anda Pak. itu tidak. Ini Selama Anda itu, Kalau yang disampaikan Bang Zuma ada 2 itu. Kalau yang nggak sholat Jumat sama sholat waktu 3 kali itu nggak masuk itu. Ya. Itu sambil belajar aja bang, karena gini bang kan, kita kan hidup ini kan banyak mengaku-ngaku dan pengakuan kan gitu. Jadi saya sebagai ya golongan yang parkir ilmu gitu kan, wajar saja saya kalau mau mengasih kritik saran kan gitu. Parkir. Nah, dari apa yang saya pahami kan gitu. Nah, Kalau aku simpel ya, aku kasih pemahaman simpel aja ini sebagai yang seorang Taliban. Itu kan adanya di hadits. Nah, orang-orang yang mengimani hadits tersebut itulah Ahlussunnah wal Jamaah. tapi yang saya pahami, mau itu di hadis Al-Quran atau di hadis dalil Al-Quran atau di hadis, nah hadis sahih, dimanapun saya cari itu Allah pun dan Muhammad pun tidak memastikan ahli sunnah wal jamaah ini bakalan selamat. Itu tidak ada narasinya seperti itu. Dan ayat-ayatnya pun tidak ada hal demikian. Beneran. Masa? Bener. Serius? Ada. Iya. Masa? Iya. Coba kalau memang iya, coba tunjukkan gitu. Makanya saya buat pertanyaan kan gitu. Sebelum kita menunjukkan ayat-ayat dan hadis-hadis, jenengan kan tinggi tuh pertanyaannya, mintanya ayat sama hadis. Jenengan sejauh mana mempelajari hadis? Saya cuman yang saya pelajari ketika gini, orang bernarasi bahwasannya kita ini paham dengan Islam, kita ini layak yang menyiarkan tentang Islam gitu. Nah, bukan itu pertanyaan saya. Gini loh, Mas. Jenengan kan bilang tadi ya, menjustifikasi di hadis ndak ada, di Al-Qur'an ndak ada, kata sampean. Iya, yang saya pahami, yang saya ketahui. Iya, ketika Anda menjustifikasi tidak ada di hadis dan Quran itu sebenarnya Anda sejauh mana belajar hadis? Saya kalau belajar hadis itu, saya itu tidak perlu seperti orang yang bahwasannya
ya selalu berbuka ini saya mempelajari kitab atau mempelajari berbuka puasa. saya cukup dari judulnya aja. Dari judulnya saya buka daftar ininya dan saya pahami, saya tadaburi, insya Allah saya paham gitu. Nggak bisa, Makanya saya nggak bisa gitu. bertanya, Itu justru cara Anda itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, Gitu. kalau kita Iya. gini Ustaz Najah, kalau kita Itu gak jamaah itu jatuhnya itu. kalau Ustaz Najah mengambil studi banding dengan ajaran Rasulullah, saya bisa memastikan apapun yang Ustaz Najah ajari ini tentang Islam kepada orang Islam itu sendiri itu nggak sesuai dengan ajaran apa Nabi baginda contohkan Rasulullah SAW. Itu Contohkan gimana? satu. Apa itu? Contohkan satu yang nggak sama. Apa yang saya ajarkan nggak sama seperti Rasulullah. Contohkan satu. Contohnya gini, ketika Ustaz Najah berdiskusi, ya, berdiskusi dengan lawan diskusi Ustaz Najah dengan tema yang berbeda, tapi ketika narasi atau isi dari argumen Ustaz Najah itu terpatahi dari mereka gitu, lalu Ustaz Najah itu menyalahi mereka, oh enggak, kamu salah. Padahal kita punya referensi yang memang menguat ini, kita pun nanti saya akan memberi jawaban ini. Kok belepotan sih sampean ngomongnya? Nggak paham saya. Gini. Tadi Ustadz Najam bilang ya kan bahwasannya. Ya, contohkan satu apa yang saya pernah ajarkan yang tidak sama seperti Rasulullah. Satu saja, yang simple. Jangan belepotan. Simpelnya gini. Ustadz Najah itu menentang ajaran agama Islam itu sendiri gitu. Dengan yang kalau itu ya seperti ya saya ini bertanya, ini sesuai dengan kaidah-kaidah Islam itu juga gitu. Tapi Ustadz Najah belum tahu nih jawaban dari saya. Saya udah tahu nih jawaban dari kalian gitu kan. Apa nah, maksudnya? lalu Ustadz Najah bilang nih sama saya, "Oh, tidak, kamu salah. Isinya nggak seperti itu. Ininya nggak seperti pertanyaan saya udah jelas gitu." Dan karena Ustadz Najah tidak bisa menjawab dan jawaban itu nggak akurat, lalu Ustadz Najah ini menyalahkan, gitu. Apakah itu layak? Apakah itu ajaran baginda Rasulullah SAW? Itu contohnya. Layak kalau nggak ada dalilnya, Bre. Ya kita punya dalil, Kores. Kita bicara. Mana dalil dari tadi lu nggak ada dalilnya? Gini, bro, gini loh. Jenengan sebelum menjustifikasi tidak ada contohnya ya. Sesuai dengan gini 73 golongan itu ya, itu kan dalil aklinya itu. Loh, kata siapa dalil akli? Apa sih dalil akli itu? Coba dalil akli itu apa? Coba dalil akli itu apa? Simpelnya dalil akli itu ya, dalil akli itu firman dan wahyu ya. Nakli itu akal. Yang mana? Aduh. Ini mau ngomong gimana? Balik nggak tuh kalau sudah? Enggak. Saya susah mau ngomong apa saya ini sudah. Wan dalil akli katanya firman dan wahyu ini kan sudah gimana ya? Itu diajari siapa jenengan ini? Bukan nakli. Akli itu logika. Typo. Gini loh bro, makanya jenengan ketika gini mas, kalau jenengan memang menuntut Bang Zuma, tidak ada hadis dan Al-Quran yang mengatakan ini yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tunggu dulu. Najah jangan seperti itu. Saya tadi masuk di sini bagus dan saya mau bertanya gitu. Iya. Narasi yang gini, sering saya paham, cara bertanya jenengan itu gini mas, gini ya. Gimana? Orang kalau pernah belajar ilmu usul fikih, dia akan paham cara bertanya, Mas. Gitu. Dari cara bertanya, jenengan kurang tepat. Karena dalam ilmu usul fikih, cara bertanya itu begini. Mana dalilnya? Ini yang pertanyaan yang benar seperti ini. Mana dalilnya bahwa yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Betul. Tapi kalau begini, tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis bahwa yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kok salah? Bahwasannya ya, tunggu dulu. Yang seperti Bang Zuma bilang, tunggu dulu Ustadz Najah gini, tunjukkan ini sama kalau saya dipotong-potong terus, saya kapan jawabnya ini? Gantian lah ngomong gitu loh. Siap. Iya gantian, santai. Jenengan mau minta referensi, saya bukakan setelah ini. Santai. Gitu. Siap. Iya. Ini loh. Kalau nggak percaya ya, mungkin dikira bohongan saya tidak punya referensi. Yang sampai obrolin dari tadi itu saya ada semua referensinya.
Ya buka aja Ustaz. Ya, Ya. mana? Izin Bang ya, dibesarin Bang ya, anunya, kotaknya. Nah, Mana narasi yang ahli sunnah wal jamaah? ini ya. Wa yurwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iftaraqatil yahud ala 71 firqatan wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Siapa yang meriwayatkan? Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Hibban wa Ibnu Majah wa ghairi. Mungkin jenengan baca aja tidak bisa, gitu loh. Jadi cara bertanya gini Mas. Kalau untuk Dalam tapi diskusi ya, dalam tunggu dulu. Aja. Kalau untuk baca Arab gundul saya orangnya akui gitu. Saya tidak bisa kalau untuk baca Arab gundul, tapi saya pastikan dari yang narasi Ustadz Nazar sampaikan tadi itu nggak ada ahli sunnah wal jamaah, tidak ada tulisannya di situ. Ya makanya kan saya di awal bilang jenengan sejauh apa membaca hadis. Ya harusnya Ustadz Najah itu harus ngakui, jangan ngeles gitu. Loh, Karena yang saya paham. kalau saya menjelaskan dipotong-potong terus, kapan saya mau menjelaskan ini? Iya, dengan PD-nya menunjukkan hadis Arab gundul tapi nggak ada gitu. Lah, tunggu dulu, saya belum selesai kok langsung dipotong-potong sama sampean. Ustadz Najah jangan Masa nggak ada sih, ini gua aja udah dapat ini. Banyak, masa nggak ada? Banyak sekali, cuma jenengan mungkin ya. Nah, kan dipotong-potong lagi. Ya udah, makanya sabar dulu, diam dulu. Mungkin, Ini mau dijawab. Sampean ngomong dulu yang panjang, kalau sudah selesai gantian saya ngomong, monggo. Enggak, saya tunjukkan, buktikan bahwasannya ya yang dibilang yang selamat tadi dalilnya tuh ahli sunnah wal jamaah. Tadi Ustadz Nazar dengan PD-nya, oh saya punya kitabnya, saya punya referensinya. Mungkin kamu tidak bisa membaca itu. Saya akui saya tidak bisa membaca Arab gundur. Bahkan baca Al-Quran pun masih terbata-bata saya. Ya. Nah, Terus. tapi saya tidak bisa ditipui gitu. Oke, sudah. Ya, siap. Oke, gini. Sebelum kita membahas Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampean tahu nggak siapa pertama kali yang menarasikan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kok Nggak tahu kan jangan ya? ke situ. Ustaz Tunggu Najib dulu, dulu. Ini saya jawab. Jenengan nggak usah seperti saya tahu kok. Keilmuan jenengan saya paham. Makanya santai dulu lah. Kita ngobrol biar saling belajar gitu loh. Ketika Anda mengatakan mana Ahlus Sunnah, kita harus tahu dulu istilah Ahlus Sunnah baru dinarasikan oleh siapa. Siapa yang pertama kali mengatakan bahwa yang selamat adalah Ahlus Sunnah? Gitu loh maksudnya. Makanya saya nanya, jenengan pernah nggak membaca referensi siapa yang pertama kali menarasikan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tahu? Tidak. Oke. Saya buka kamera ini ya. Saya buka kamera ini. Ya. Saya buka kamera ya. Tafsir Ibnu Katsir ya. Ayat yang apa? Coba dicatat nanti ya. Tafsir Ibnu Katsir Surah Ali Imran ayat 106. Surah Ali Imran ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Di hari itu, maksudnya di hari kiamat, ada orang-orang yang cerah bersinar wajahnya. Ada wataswaddu wujuh. Ada orang-orang yang wajahnya akan gelap gulita di hari kiamat. Fa'ammal ladzina, adapun orang-orang iswaddat wujuhuhum, yang wajahnya nanti gelap, dia yang tidak selamat ya. Akafartum ba'da imanikum, mereka adalah orang yang kafir setelah beriman. Fadzukul adzab bima kuntum takfurun, mereka akan mendapatkan azab karena mereka menjadi orang-orang kafir. Nah, siapa orang yang selamat ini yang nanti di hari kiamat wajahnya bersinar? Kita lihat. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, yakni yaumal qiyamah, di hari kiamat, hina tabayyaddu wujuhu ahli sunnah wal jamaah, adalah wajahnya orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Wataswaddu dulu. Aduh, belum kan saya jelasin dulu, nanti jenengan kantor gitu loh.
Wataswaddu wujuhun. Adapun orang-orang yang gelap gulita wajahnya di hari kiamat adalah ahlul bid'ati wal furqah. Adalah orang ahli bid'ah. Siapa yang mengatakan seperti ini? Apakah yang mengatakan seperti ini ulama? Tidak, guys. Siapa yang mengatakan? Qalahu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Yang mengatakan ahlus sunnah wal jamaah yang selamat nanti di hari kiamat adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Siapa sahabat Abdullah bin Abbas? Yaitu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa doa Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas? Kata Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah dia pengetahuan masalah agama, ya. Kemudian berilah dia kehebatan dalam menakwil Al-Quran. Itu doa Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Seperti itu. Jadi apakah ada keterangan yang selamat nanti di hari kiamat Ahlus Sunnah wal Jamaah? Beliaulah yang pertama kali menarasikan orang yang selamat di hari kiamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Surah Ali Imran ayat 106, kitab tafsir Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Sekian saudara. Di saat Masya Allah, tabarakallah Ustadku. yang Ustadz Najat tunjukkan itu, ya, itu tidak ada dibilang ahli sunnah wal jamaah. Tapi yang pertama kali dia menarasikan seperti itu karena dia mengambil kutipan dari dalil surat dari Ali Imran itu dan dilogikakannya sendiri, maka dia bernarasi seperti itu. Apakah itu salah? Tidak. Yang dibahas itu Ibnu Abbasnya yang dibahas. Ibnu Abbasnya yang dibahas. Coba. Iya, tapi kan itu kan udah mencampur adukkan itu namanya bahasanya itu. Ya kan? Yang dibahas itu Ibnu Abbasnya yang dibahas. Kan udah dikasih tahu tadi, Maibre. Maibre udah dikasih tahu tadi kan. Yang pertama mengucapkan itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbasnya yang dibahas. Gini. Dari 73 golongan, dari 71 golongan, dari 27 golongan, yang saat itu ialah, ya, mau tahu siapa? Dan di situ dia golongan, itu bahasanya golongan yang selamat. Siapakah golongan yang selamat itu? Firqah. Sebentar saya potong. Ini Habib Nahnu mau naik gimana ini? Ustaz Wapi, Gerunda, Bang Kores. Mau Sudah, enggak usah. nggak tahu, tak tanya Gurunda yang punya hajat soal itu. Kata Gurunda nanti dulu. Gurunda udah berdamai dengan diri sendiri belum? Gerunda. Sudah, enggak usah anu. Ya udah. Bang Siap. Muhammad. Habib Nahnu mohon maaf ya. Lanjut. Gitu. Yang Ini saya ya, pahami di situ. Saya tambahi hadisnya ya, tentang hadis firqah ya, firqah 72 golongan dan 73. Saya tambahi. Ini. Iya, itu yang dibilang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iftaraqatil yahud, ya, ini ya. Iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Orang Yahudi akan berpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala thnataini wa sab'ina firqah. Orang Nasrani akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Wasataftariku hadhil ummah, dan umat ini, umat Islam, akan berpecah belah menjadi ala thalathin wa sab'ina firqah. Ada 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Qila, ditanyakan, man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan mengikuti jalan-jalan para sahabatku. Jadi kalau ada golongan mencaci para sahabat saudara, maka dia bukan termasuk yang selamat di hari kiamat. Sekian. Makanya itu saya bilang Ustaz Najat, termaksud ketika kita terlalu kepedean menyiarkan tentang agama Islam, kita belum termaksud dari golongan itu. Ya udah, kalau lu merasa diri lu belum termasuk, ya jangan di sini. Nah, tadi kan sudah saya bacakan Mas Kores ya. Tadi yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat ditolak. Nah, berarti itu tidak termasuk gitu Mas Kores. Iya. Udah nggak termasuk berarti menolak sahabat Ibnu Abbas.
pembenaran dari keilmuan. Ustadz Najah ingin mendoktrin orang-orang yang ada, nggak boleh seperti itu. Kita jujur Itu kan mainnya. tertulis Ibnu Abbas tadi di Arabiknya. Gitu. Jadi jangan dibilang gitu. Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah itu ini Iya, digoreng-goreng Ibnu Abbas kemana-mana, itu Ibnu gitu. Abbas di situ dia itu tertulis Ibnu Abbas yang mengatakan golongan yang selamat itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ibnu Abbas ini generasi sahabat. Nggak mau diambil. Ya kalau yang itu nggak, saya mengambil yang memang ajaran. Selamat datang di kebenaran, saudara. Selamat datang di kebenaran, my brethren. Tergantung gini, kalau lu mau mengambil apa yang lu pikirkan, yaitu pikiran lu yang baru ada di tahun 2023, silahkan. Bukan. Kami mengambil apa yang sudah diwariskan dari alim ulama terdahulu yang sampai kepada sahabat. Gitu, my bre. Firqah Naziliyah ini. Koras jangan Naziliyah? nyesati orang. Apa itu? Ya, apa Naziliyah itu? Golongan orang yang selamat. Dan itu tidak dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Naziliyah Ya guys. sekarang di situ ada kata di sini Firqah apa ya namanya? Najiyah. Lu lucu lagi bahasa Arab. Najiyah. Bukan Naziliyah, bro. Najiyah. Iya, Najiyah. Iya. Iya, tulisannya Najiyah. Nah, di sini misalnya kita ambil di ini ya, di Sunan Abu Dawud nomor 3981. Di sini dibilangnya satu golongan masuk surga dari ini qala Rasul, satu golongan masuk surga yaitu al-jamaah katanya. Al-Jamaah. Ya udah. Nama lu nama kaum Syiah ada nggak Syiah wal Jamaah? Ada nggak? Kan nggak ada, Bre. Kok lariku saya gini. Ya enggak, gua nanya aja atau enggak di Ahmadiyah wal Jamaah. Enggak ada juga kan atau sik ini satu Kores. Islam ini satu, Apa tuh? Islam ini lurus, Islam ini benar. Tidak ada kita. Ya terus kalau misalnya Islam ini benar, kenapa lu ngerusuh di sini, my bre? Bagi saya tidak ada. Jadi saya sebagai umat Muslim ya, dan saya mempunyai ilmu yang tipis, saya beritahu kepada kalian, gitu. Jadi Nggak ada umat kenapa Islam. ilmu lu yang tipis lu memberitahukan ilmu lu kepada Ustadz Wafi? Kenapa? Kenapa lu memberitahukan ilmu lu yang tipis kepada Ustadz Wafi? Kenapa? Biar kalian tuh paham dan kalian itu tidak mengkotak-kotakkan orang. Ya boleh mensiarkan agama itu boleh. Ini Lanjut, saya bentar ya, sebagai Bang. orang tipis. Berarti gimana? Berarti kita sama Kristen yang penghujat itu harus bareng-bareng gitu atau gimana? Tidak. Alhamdulillah kalau begitu. Di sini kan kita nggak bahas yang berbeda ini, Bre. Nggak ada yang berbeda kotak-kotakan Islam itu nggak ada di sini. Udah ini ya, host, dengan segala hormat host, orang macam begini ya dibuang saja. Kita sudah membuktikan tadi dia terus menyelisihi, artinya dia memang memerangi kita. Makasih host, itu aja. Dan mohon kebijakannya, jangan dudukkan dai-dai kami dengan orang-orang Syiah atau pendukung Syiah. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Itu Suganda memang gak jelas. Jangan diadu-adu dai-dai kita keilmuannya tinggi dengan kutil babi macam itu. Thank you host, standby lagi. Langsung pamit. Masya Allah, tabarakallah Ustadz Ndunku. Allah, jazakallah Ustaz Unggul. Udah hilang. Enggak, langsung turun satu Bu. Tadi yang ini hilang, siapa namanya? Si Suganda. Ayat hadisnya sudah jelas. Yang ikut sahabat selamat. Yang bilang Ahlussunnah wal Jamaah yang selamat sahabat Abdullah bin Abbas, ditolak sama dia. Kan pusing. Iya, dibilang dari Satwafi katanya. Maunya yang Satwafi hidup di selamat, zaman sahabat. maunya yang selamat itu yang makan imam, itu yang selamat. Bang Jul mana tadi Bang Jul? Gue cuma mau ngomong itu aja. Ini anak memang begitu. Jadi kemarin itu udah gue gebukin. Pokoknya begitu gue naik dia langsung turun. Jadi mohon maaf ya Os, nggak ngurangi kedaulatan Komal Anda. Juga host yang lain ini ya. Kalau dai-dai Kalau saya kita gini, Ustaz jangan Unggul, kalau belum- didudukkan bersama orang Syiah
atau pendukung Ya. Syiahnya. Jangan. Saya Ya, kalau curiga saya ini. gini, Ustaz Unggul. Saya curiga anak ini belum tahu dalam-dalamnya, baru ikut-ikut, belum tahu yang aslinya. Kan cara-cara mereka itu kan menggunakan ayat suci Al-Qur'an, menggunakan hadis-hadis kita gitu. Tapi kalau orang sudah di dalam, baru kelihatan diajarkanlah semua doktrin dogmanya, baru tahu dia nanti. Kalau udah dikasih sajian dodol dari kotoran imam, barulah dia sadar. Oh ternyata. Mereka hanya menampakkan seperti Islam kalau di Indonesia ini. Tapi kalau mereka mayoritas, barulah kelihatan aslinya. Kayak di Iran, Bang. Oh, jangan dibilang lebih binatang daripada monyet.